Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman, alhamdulillah saya kesempatan untuk dolan kandang di tempatnya Mas Poem, daerah Sigarung, Kabupaten Wonosobo. Dan di tempat beliau ini ada banyak sekali teman-teman sapi jumbo di atas 900 kilo, bahkan beberapa ekor sapi 1 ton up. Iya, lagi dikasih makan semua. Komboran dari dulu kita nggak pernah diubah, tetap kita pakai ampas tahu, pakai Nutrifit tuh, sentrat, pakai kulit singkong, pakai bekatul atau dedek padi, dan rumput langsung kita campur jadi satu. Ini sekarang dicampur ini. Campur rumput, kalau dulu kan enggak. Kalau sekarang udah saya langsung campur langsung sama rumputnya. Ini teman-teman bisa mengamati dan lahap semua makannya. Bener. Per ekor rata-rata menghabiskan pakan berapa rupiah atau berapa sih? Kalau untuk kilo kita nggak ditaker, tapi kalau untuk berapa rupiah, kalau sapi jumbo kayak gini tetap 50.000. Bisa 50.000. 50.000. Hijauan sama konsentrat. Semuanya 50.000 per ekor. Dan ini makannya lahap sekali teman-teman. Dan untuk pemberian pakan katanya 1 kali sehari. Iya, jam sore kayak gini doang. Kalau pagi biasanya kita kasih jerami, habis kasih jerami terus kita mandiin namanya bersih-bersih ini kandang. Terus habis itu kan sapi istirahat. Kita biasanya pakannya ini dikasih air doang. Buat minum. Waktu sapinya haus bisa langsung minum. Gitu. Ini kenapa memilih memberi makan 1 kali sehari? Kalau menurut saya sih 1 atau 2 kali sama aja. Sama aja nih. Jadi kalau 1 kali itu 2 porsi saya jadiin 1. Gitu. Jadi intinya lebih Hemat di tenaga dan waktu gitu. Mantap teman-teman. Dan ini ketika makan keren sekali. Ini kok belum dikasih makan? Ini yang baru aja dikeluarin, terus baru aja dimasukin, ini lagi dibikinin sama itu Mas Fakih. Yang 1 ton up berarti tadi ada berapa ekor? Belum semuanya dimuat. Oh, yang 1 ton up itu ada, ini 1 ton up semua nih. 4 ekor sampai 1, 2, 3, 4, terus itu 5. Yang ini 5, 6, 7, 8. Berarti yang 1 ton up kurang lebihnya 15. 15 ekor. 15 ekor. Istimewa. Sudah terjual semua. Yang belum ini 1, 2, ini belum. Ini 1 ton semua. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1 ton semua. 4 sama yang di luar sih lagi nego, insya Allah deal. Ya, berarti yang jelas ada yang 1 ton ada 4, terus sama PO 1 jumbo. Ini Mas Poem boleh bercerita awal mula berternak sapi seperti apa dan suka-sukanya bagaimana Mas? Kalau awalnya itu sebenarnya sih kalau dari dulu kan dari turun-temurun dari kakek saya itu udah pedagang sapi, terus bapak, terus kakak saya yang tadi itu, terus kemudian saya awalnya itu ikut sama bapak dari saya keluar SMP kelas 1. Jadi saya sekolah SMP masuk baru 6 bulan, saya keluar langsung ikut ke pasar. Dari harga pedetan yang sekarang 30 juta itu dulu masih 3,5. 3,5. Jadi sudah nambahan 0,1. Nah benar. Terus di masalah suka dukanya itu pasti ada, setiap orang usaha pasti gitu. Yang sapinya mati di kandang, yang kakinya patah, yang sakit terus kemudian dipotong rugi banyak, itu pasti ada. Tapi cuma bedanya ketika saya bercerita ke teman-teman peternak itu, saya diem kalau masalah itu. Yang penting gini, kalau apalagi saya cerita ke peternak pemula lah, dikatakan peternak pemula, saya nggak pernah cerita tentang masalah dukanya. Yang penting dia tertarik dulu ternak, kalau dia udah tertarik ternak baru saya cerita. Ini yang membuat jenengan tertarik dengan peternak sapi itu? Yang jelas saya udah pecinta hewan dulu. Jadi saya melihara cuma buat sapi doang. Kambing ada, kemudian ayam ada, burung juga ada, unggas ada gitu. Jadi emang udah tertarik dulu sama hewannya dulu. Yang pertama itu, yang kedua unik atau seni. Jadi orang ternak sapi itu sebenarnya nggak cuma yang penting ternak, enggak. Jadi kita misal ada 20 ekor, juga kita harus tahu karakter dari satu ke satu.
gitu. Satu, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kita harus memahami benar. Jangan yang penting kita beli sapi dipelihara dikasih makan, nggak gitu orang ternak. Emang kita harus tahu banget karakter si ini kayak apa, ini kayak apa, jadi beda-beda gitu. Terus satu itu, kedua yang jelas menguntungkan. Nah, di mana ada gula di situ pasti ada semut. Di mana ada penghasilan itu pasti orang lari ke situ gitu. Dan ini menurut panjenengan, ini kan sapi modalnya besar ya Pak. Kalau dihitung-hitung termasuk apa usaha yang untungnya banyak atau bagaimana? Kalau keuntungan sih menurut saya banyak. Banyak. Menurut saya pribadi loh, itu banyak. Meskipun untuk beternak bukan jual beli atau Iya, tetap. Jadi gini Mas Lut, kebanyakan kan orang beli sapi dari petani-petani loh, bukan pedagang nih. Kalau petani dia selalu pokoknya beli begitu ada uang beli. Nah sebenarnya kan nggak gitu Mas Lut. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang emang benar-benar sapi murah. Nah disitulah kita gunain buat beli. Ntar di bulan-bulan yang mahal kayak Idul Adha ini kita jual. jadi kita harus tahu kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual gitu. Harus tahu nggak jangan dibalik. Misal nih kita beli sekarang kan lagi momen-momennya untuk ngejual. Kalau buat peternak nih, jangan kita beli dipelihara gitu. Jadi ntar kan ada bulan-bulan tertentu yang emang bener-bener sepi, jadi dia tuh murah sendiri di pasar. Nah disitulah kita baru beli gitu. Makanya saya beli sapi ini tuh nyantai, nggak harus saya datang ke pasar terus beli. Saya bawa dagangan ke pasar, kalau ada yang kira-kira harganya agak miring, udah saya beli, saya pelihara gitu. Dan makanya kenapa saya jualannya walaupun nggak laku mahal pun saya masih untung, karena juga saya belinya nggak mahal. Nah belinya tetap murah gitu. Contoh saja Mas Koin, yang sapi yang sudah laku terjual gitu. Tadinya beli harga berapa, kemudian dipelihara berapa bulan dan laku harga berapa? Ini satu nih. Ini 1 ton up nih. 1 ton up. Ini waktu saya beli ini sapi ini bobotnya 88. 88 saya belinya tuh 45 juta. Berarti kalau di kilokan sekitar 54.000. 54.000. Sudah termasuk tinggi kalau di Kalau di pasaran udah termasuk tinggi. untuk apa kurs daging. Khusus daging Tapi tuh udah yang masih prospek ya itu beda lagi. beda lagi, harganya masuk banget. Kemudian sudah dipelihara berapa? Saya pelihara itu 4 bulan jalan, dia lakunya 75. 75. Iya, Mantap. benar. Dengan biaya pakan tadi sekitar 50.000. Iya. Sapi jumbo seperti itu. Berarti kan selama 4 bulan jalan saya keuntungan tuh 30 juta. Iya, 30 juta. Tapi kita memang harus tahu kapan harus menjualnya. Iya. Kalau kita jual pas hari-hari biasa ya tidak laku. Nggak mungkin laku. Jadi gini, mirip kayak kita nanam padi. Kalau udah waktunya dipanen ya harus dipanen. Dan waktunya itu udah pas, bulannya udah pas, ya udah kita sikat. Kita nggak usah mikir ini sapi super atau sapi apa. Yang penting kita dapat harga jual tinggi, sikat. Kita beli lagi ke pasar, nyantai gitu. Dan memang untuk sapi-sapi itu misalkan laku harga 70 juta itu masih harga standar. Standar banget. Dia tidak harga tinggi dan tidak juga harga rendah. Ini kita lihat dari belakang. Nih, kalau tampak belakang. Mantap juga. Tapi yang ini Jet, Ya, yang ini. dari bagian bokong juga mantap. Lebar. Dan laku kemana Jet? Ini lagu ke Jakarta. Jakarta. Konsumennya luar daerah semua. Jos. Sapi muda ya punya sapi banyak. Jos. Ya awalnya merintis sih tetap saya melihara itu. Ini Juradit Mas Lutfi ini. Cuma 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor saja. Dan awalnya itu nggak langsung untung. Tetap saya rugi dulu. Dan jujur nih, saya dari pertama jalan di sapi sampai sekarang saya belum pernah dikasih modal sama orang tua. Saya cuma minta dari orang tua, Pak tolong pinjemin duit, terus dipinjemin sama bapak tuh di bank. Nah gitu, awal-awalnya tuh kayak gitu. Terus saya dagang sambil melihara sapi. Tapi awalnya saya dulu
utang sama bank itu 50 juta. Itu di sekitar tahun berapa Mas Boy? 2013-14 kayaknya. Nah itu dulu kan saya waktu itu masih suka, ya belum seserius ini di sapi lah, di ternak belum mendalami banget. Yang penting udah waktunya ke pasar, saya ikut ke pasar bapak, jadi belum sefokus ini. Jadi di tahun 2013 kalau nggak 14 itu saya nyoba, awal tuh kadangnya nggak di sini, di kampung, di rumahnya bapak. Nah awal itu saya melihara 6 bulan, dari uang segitu saya rugi. Ruginya waktu itu 12 juta. Itu di ternak ya, bukan dijual belikan? Bukan, di ternak. Terus habis itu ya wes, saya anggap kalau itu tuh sebagai ya bener. Terus habis itu saya bilang sama orang tua suruh ngutangin yang gede lagi, dan yang gede. Nah ternyata kalau kita melihara sapi itu kalau bisa nih minimal tuh 5 ekor. Kalau udah tahu. Jadi misal nih 2 ekor, saya punya 2 ekor. Kalau yang satu sakit tuh udah wassalam, kita pasti rugi. Karena misal ini yang 1 ekor ini kita rugi 10 juta. Nah kalau ini cuma dia untungnya 10 juta, jadi kan kita impas, kita rugi di pakan. Tapi kalau kita punya 5, misal kita punya 5 nih, sakit 1, misal nih yang untung 1 ini kan buat ngembaliin yang ini sakit, bener nggak? Kita udah balik modal, kita kan masih untung yang 3. Yang 1 buat biaya pakan, yang 2 buat keuntungan kita, gitu Mas Lutfi. Jadi kalau melihara sapi itu menurut saya lebih banyak itu maka keuntungan kita tuh lebih gede. Tapi juga ada batas maksimalnya, karena semakin banyak sapi pasti kita kurang kontrol gitu. Ya misal buat kalau buat penggemukan atau kita mau melihara sapi itu ya 10 ekor lah. 10 ekor udah masuk, itu udah bisa buat harian lah. Misalkan kita dari modal di bank pun sudah masuk, apalagi kalau sekarang dari pemerintah kan bank itu kan banyak pinjaman kur. Jadi kita pinjamnya itu kita ditempo 1 tahun. Nah 1 tahun itu kita bikin keluar 2 kali. Kalau saya kayak gitu Mas Lut. Iya, tapi juga kita jangan bosen. Yang namanya orang usaha nggak mungkin instan. Saya itu di ternak itu udah 12 tahun. 12 tahun. Memang dari kecil berarti, Jay? Iya, kalau orang-orang di pasar itu, kalau saya ketemu pedagang-pedagang di pasar, kamu itu dulu segini banget nih, kamu itu gede di pasar, kayak gitu. Gede di pasar, jadi orang manggil Mas Pom ini dengan sebutan Unyil. Iya, Unyil. Jadi memang paling kecil lalu di dulu. Dari awal pertama masih takut, sampai berani terjun sendiri, sampai berani melihara sapi jumbo juga gitu. Tapi juga itu prosesnya lama, dan ya kita jangan puas sama hasil kita. Jadi kita anggap kita tuh kurang, maksudnya masalah ilmu tuh. Saya tuh tetap masih belajar ke teman-teman ternak-ternak terdekat. Saya datang, saya cerita masalah pakan, masalah milih bibit dan perawatan tuh saya terus tanya-tanya terus. Jadi saya tuh nggak mentang-mentang terus sapi saya gede jumbo semua saya udah pinter, nggak. Kalau di sapi nggak ada yang kayak gitu. Kemudian nih Mas Koim, di Idul Kurban tahun ini jadi kan bisa menjual berapa ekor ini? Alhamdulillah kalau sekarang itu kan naiknya lumayan daripada tahun kemarin. Kalau sekarang tuh yang udah dijual yang 400-an. 400-an dari Hamil berapa? Dari bulan puasa. Bulan puasa. Dari bulan puasa sampai sekarang tuh 400-an. Itu kalau buat kurbannya. Kalau buat kurban. Selain langsung ke konsumen, juga menyetor di kebanyakan ke pedagang. Lapak-lapak pedagang, kebanyakan di situ. Mantap juga Mas Koim. Dan ini kunci kesuksesan jenengan yang pertama, Mas. Yang penting tuh kalau di bidang usaha, nggak ternak nggak apa, yang penting kita suka dulu Mas Lu. Suka dulu. Kalau kita udah suka, rasa cinta tuh muncul, bener nggak? Suka. Kalau habis suka dulu sama apa yang kita mau lakuin, terus kedua kita juga harus nekat atau spekulasi yang bes gede. Kalau udah itu yang ketiga itu kita juga harus jujur.
dalam melakukan apapun tuh kita harus jujur, dan yang terakhir itu kita modal. Jadi modal tuh nggak pertama. Awalnya kalau kita udah suka dulu sama sapi, akhirnya kan kita apa ya, kita tekun, walaupun orang-orang lain di kalangan anak muda bilangnya kok hari gini kok ngarit kan gitu, tetap awalnya kita udah suka, jadi mau dibilang apapun kita biasa aja gitu. Yang kedua terus kita harus sedikit mempelajari atau kita punya keahlian. Misal nih, saya keahliannya saya di bidang ternak, ya wes, saya tekunin di ternak. Misal teman-teman di bidang apapun, yang penting setidaknya kita tuh harus mempunyai keahlian sedikit-sedikit. Gitu. Kalau udah punya keahlian di apa, nah itu kembangin, karena yang sukses di situ. Gitu. Usaha sih boleh sama, tapi kalau rezeki kan tidak. Jadi kita jangan bohong sama hati kita sendiri. Jadi kalau kita suka di ternak, ya wes ternak tekunin. Tapi juga butuh proses yang panjang. Saya sering banget tuh Mas Lut, saya duduk di sini ngeliatin sapi itu sampai jam 2 pagi dini hari, jam 3 pagi itu sering. Saya cuma pengen lihat tidurnya sapi itu seperti apa sih. Dan sapi benar tidur atau enggak? Tidur, tetap tidur. Jadi saya sekarang udah bisa bedain dari semua sapi ini, saya udah tahu semua sapi ini tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, tidurnya seperti apapun saya udah tahu. Nah gitu. Terus habis itu kita harus jujur ke semua. Kalau jujur itu kan kunci banget. Kalau habis itu modal baru mengikuti gitu. Jadi modal nggak utama. Kita punya modal banyak, kalau kita nggak punya keahlian dan kita nggak suka sama apapun, modal kita habis. Tapi kalau nggak punya modal, kita udah suka sama apa, terus kita punya keahlian, kita jujur, insya Allah modal mengikuti kita. Seperti itu menurut saya. Mantap juga obrolan dengan Mas Poin dari daerah Garung, Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih Siap. untuk ilmunya Oke. pada kesempatan sore hari ini, Mas Poin. Mungkin ini setelah video ini menyediakan buat kurban, nanti juga lanjut menyediakan sapi bakalan dari yang pedet sampai yang jumbo masih muda itu insya Allah kita sediain semua, insya Allah. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.